Jen di sini sama juga Kak Alen. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk siapin dulu Alkitabnya, terus juga bisa ajak mama papa atau kakaknya untuk dampingan adik-adik. Nah, sebelumnya kita saat teduh dulu ya. Kakak kasih waktu adik-adik untuk saat teduh dulu. Ya adik-adik, kalau sudah selesai saat teduh, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Kudaki-daki. Pakai gerakan ya adik-adik. Tadi kita udah angkat satu pujian, yang pertama kita angkat lagi pujian yang kedua, yaitu kasih. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, masih tetap berdiri karena kita akan masuk dalam doa. Adik-adik persiapkan sikap doanya. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Bapa atas setiap penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah siap ya Tuhan untuk beribadah kepadamu dan juga merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita tiba di pembacaan Mazmur kita. Kakak undang adik-adik untuk buka Alkitabnya
di Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kakak ulang ya, di Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Jika adik-adik semua sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersama-sama dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Ya adik-adik, silahkan duduk kembali. Nah sekarang kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita naikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita naikkan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya adik-adik, sekarang tiba untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini pembacaan firman Tuhan dan juga cerita tentang firman Tuhan akan dibawakan oleh Bunda Ina. Nah adik-adik, tolong dipersiapkan untuk Alkitabnya lagi, dan juga kakak harap adik-adik bisa mendengarkan dengan baik ya. Shalom anak-anak, senang sekali Bunda bisa berjumpa dengan anak-anak semua. Sekalipun kita hanya bisa berjumpa, kita hanya bisa bertemu melalui media virtual seperti ini. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Bunda minta anak-anak untuk mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita hari ini. Ya, pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, Bunda ulangi ya. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Baik, kalau anak-anak sudah menemukannya, mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus memampukan kita untuk memahami setiap kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami.
Sampai dengan hari ini kami bersyukur bahwa kami bisa bersama-sama beribadah, sekalipun kami harus berjumpa, kami harus beribadah melalui media virtual seperti ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami, memberkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga ketika firman ini disampaikan, Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga untuk memberlakukan firman itu dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada saat ini dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 di bawah perikop nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Ya, anak-anak, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita akan bersama-sama untuk menelah kebenaran firman Tuhan saat ini ya. Ya, firman Tuhan yang anak-anak baca saat ini dari kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Amsal ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Kitab yang ditulis oleh Salomo, ya anak-anak ya. Dan kitab ini adalah kitab yang berisikan nasihat-nasihat dan perkataan-perkataan yang bijak, yang dapat menuntun, dapat memberikan pengarahan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang tidak mudah diprovokasi, menjadi orang yang tidak mudah jatuh dalam bujukan-bujukan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kitab Amsal ini mengajarkan kita, mau menuntun kita supaya kita tidak mudah jatuh dalam bujukan orang-orang. Bunda mau nanya dulu sebelum kita masuk di dalam telah firman ya. Siapa yang suka kalau orang tuanya memberikan nasihat? Ya, pasti ada saja anak-anak yang suka, ada juga anak-anak yang tidak suka. Nah, anak-anak yang takut akan Tuhan, biasanya kalau dia diberikan nasihat atau dia ditegur sama mama papanya, dia pasti sangat senang, ya kan? Iya, tapi kalau anak-anak yang sudah biasa hidup semaunya, sudah biasa hidup tidak turut dengan tatanan atau aturan, dia pasti akan sangat jengkel,
sangat marah ketika dia diberikan nasihat oleh orang tuanya. Kalau anak yang tidak suka diberikan nasihat orang tuanya, biasa kalau mama papanya ngomong, mulai dah mulutnya nah, dia mengejek orang tuanya. Dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tetapi berbeda kalau anak yang hidup takut akan Tuhan, anak yang selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, biasanya kalau mama papanya memberikan nasihat, pasti dia duduk tenang, dia merenungkan setiap perkataan yang disampaikan oleh orang tuanya, ya kan? Nah, adik-adik harus tahu bahwa orang tua itu adalah wakil Allah di dunia. Maka ketika orang tua memberikan nasihat atau menegur kita ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita harus tahu bahwa nasihat yang diberikan oleh orang tua, nasihat teguran yang disampaikan oleh orang tua itu berasal daripada Allah. Nasihat itu adalah kehendak Allah. Karena Tuhan Allah yang menciptakan kita sebagai yang istimewa ini tidak mau anak-anaknya terjerumus dalam dosa. Tuhan tidak mau anak-anaknya sampai hancur masa depannya. Oleh sebab itu, kitab Amsal ini memberikan kita beberapa tips supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Yang pertama, Amsal mengajak kita untuk menjalin hubungan, mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah? Yang pertama, kita harus rajin baca Alkitab, ya. Nah, kita rajin berdoa, karena di dalam doa kita memanggil Tuhan untuk mendengarkan setiap keluhan kita, mendengarkan setiap ungkapan hati kita. Nah, dengan sendirinya ketika kita rajin berdoa, kita mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan dan kita juga mengetahui kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kalau kita ada di tengah-tengah teman-teman kita yang tidak takut Tuhan, kita akan mengingat bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu menuntun kita pada kebenaran. Tuhan tidak pernah membuat kita untuk jatuh di dalam lumpur dosa. Ya, jadi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk kita? Ya, dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, yaitu kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin merenungkan setiap firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca. Nah, disitulah baru kita bisa memahami kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua, adik-adik atau anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kitab Amsal mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa taat dan mau dinasihati oleh orang tua. Kenapa kita harus mau dinasihati oleh orang tua? Ada anak bilang, ih mama saya ini terlalu cerewet bunda, sedikit-dikit baru kita begini dimarah, baru kita begitu dimarah. Tidak ada orang tua yang mau supaya anaknya celaka. Anak-anak harus tahu ya, bahwa tidak ada orang tua yang mau anaknya celaka atau mau anaknya tidak berhasil dalam hidupnya. Setiap orang tua ingin supaya anaknya menjadi orang yang baik. Setiap orang tua mau supaya anaknya menjadi anak yang membanggakan, anak yang berhasil dalam hidupnya. Bagaimana kita mau menjadi anak yang berhasil? Kita harus mengingat setiap nasihat dan teguran yang diberikan oleh orang tua. Dalam kitab ini dikatakan bahwa itu kalungan bunga yang ditaruh di atas kepala dan dipasang di leher. Artinya anak-anak harus selalu mengingat perkataan atau nasihat orang tua itu. Nasihat itu disimpan di dalam pikiran, disimpan di dalam hati, dan dibawa kemana-mana anak-anak pergi. Di dalam pergaulan, di mana-mana tempat anak-anak pergi, ya, supaya
kalau ada teman-teman yang ajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya ketika anak-anak ada di sekolah, waktunya ulangan, anak-anak belum belajar, lalu tiba-tiba teman bilang begini, enggak apa-apa, ayo adik, ayo Leo, kita nyontek aja, enggak ada yang lihat kok, enggak apa-apa, hanya kita berdua yang tahu. Nah, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, sehingga ketika anak-anak tidak siap untuk menghadapi ujian, anak-anak akan mengandalkan Tuhan di dalam menuntun dan mengarahkan anak-anak menghadapi situasi yang sulit tersebut. Jadi tidak harus mengikuti ajakan daripada teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak takut akan Tuhan biasanya mereka hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Mereka selalu mencari solusi yang cepat, tetapi ujung-ujungnya nanti membuat mereka celaka. Ujung-ujungnya nanti membuat mereka dipermalukan, ya. Nah, tiba-tiba begitu ulangan dia dapat nilai 100. Lalu dia lupa kalau di belakang tempat duduknya ada teman yang lain. Lalu teman bilang, cocok sih kalau dia dapat nilai 100. Orang bunda dia nyontek tadi itu. Nah, kan malu kan? Jadi kalau kita takut Tuhan, kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, kita selalu belajar, kita selalu mengantisipasi diri. Dan ketika kita menghadapi situasi yang mendadak seperti itu, kita berdoa, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga kita akan mampu untuk menyelesaikan apa yang ada di depan kita. Dan yang ketiga, Kitab Amsal mengajarkan kepada kita bahwa keluarga atau orang tua adalah orang yang selalu mengasihi kita. Memang di luar sana teman-teman kita menerima kita apa adanya, biasa, itu kata mereka. Tetapi kadang kalau mereka ada di situasi yang orang bilang 50-50, ya mereka juga memperhitungkan kita belakangan. Tetapi kalau orang tua dan keluarga kita, seburuk apapun keadaan kita, sesulit apapun situasi yang kita hadapi, mereka akan menerima kita, mereka akan menyayangi kita, bahkan mereka akan memotivasi kita untuk tetap maju dan berada dalam jalan yang benar. Yang keempat, Kitab Amsal mengajarkan kita supaya kita itu mandiri dan mempunyai komitmen. Mandiri dalam hal apa? Kita tidak tergantung sama orang lain. Ya, kita punya komitmen bahwa yang benar selalu benar. Bahwa kebenaran yang diteladankan, kebenaran yang disampaikan Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, yang harus kita pegang dan kita jalankan dimanapun kita ada. Ya, tidak boleh kita tergantung kepada orang lain. Nah, misalkan seperti ini, dikatakan mandiri seperti ini. Ketika anak-anak mau menghadapi lomba. Nah, anak-anak ini harusnya berlatih, ya. Tidak tunggu temannya, kan kita lombanya samaan bunda, jadi tunggu dulu temannya datang baru kita latihan sama-sama. Tidak, kalau kita mau maju, kita tidak boleh bergantung sama orang lain. Sekalipun kita ada dalam satu kelompok, tetapi kita juga harus mengasah kemampuan kita. Kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri sebelum kita bergabung dalam satu kelompok untuk menyamakan persepsi untuk masuk dalam sebuah perlombaan. Jadi komitmen dan sebuah kemandirian pribadi adalah sesuatu yang penting supaya jangan sampai kita karena kita tidak bisa, akhirnya kita terlena, lalu ketika sudah waktunya tiba kita tidak bisa, sehingga kita akan dipermalukan karena kemalasan dan ketidakmampuan kita. Yang berikutnya, Kitab Amsal mengajarkan anak-anak dan juga bunda bahwa kita tidak boleh kompromi. Kita tidak boleh kompromi pada dosa
atau kesenangan yang hanya sesaat. Ya. Kalau tadi ada teman yang ajak kita untuk nyontek, itu dosa apa tidak? Menurut anak-anak itu dosa apa enggak? Iya, betul, itu dosa. Kenapa dikatakan dosa? Orang kita kan biar supaya kita dapat nilai bagus, Bunda, itu kan tidak dosa. Kan kita jadinya berhasil. Oh, tidak. Ya? Itu dosa. Kenapa Bunda bilang dosa? Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha baik. Dia memberikan kita otak yang baik, Dia memberikan kita orang tua yang baik, yang mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Tinggal kita dari dalam diri kita, mau belajar apa enggak? Mau berhasil apa enggak? Nah, kalau kita mau berhasil, maka manfaatkan semua yang Tuhan sediakan, baik melalui orang tua maupun pemberian Tuhan, yaitu otak dan kemampuan kita. Lalu yang utama dari semuanya itu adalah minta pertolongan dan hikmat Tuhan untuk membantu kita menghadapi apa yang sedang kita jalani. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dari apa yang Bunda sampaikan, yang disampaikan oleh kitab Amsal ini, maka pelajaran yang anak-anak bisa peroleh hari ini adalah yang pertama, bahwa Tuhan ingin supaya setiap anaknya memperhatikan setiap perkataan dan kehendak Tuhan melalui nasihat dan teguran dari orang tua. Jadi jangan berpikir anak-anak bahwa orang tua yang suka menasihati dan suka menegur kita adalah orang tua yang cerewet. Tetapi anak-anak harus tahu bahwa orang tua yang cerewet itu adalah orang tua yang sangat mengasihi anaknya. Orang tua yang cerewet itu adalah orang tua yang mendengarkan perkataan Tuhan yang harus disampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Ya, yang berikutnya adalah Tuhan mengajarkan kita, Tuhan menginginkan kita supaya kalau kita berteman, kita harus pintar memilih teman. Ada orang yang mau berteman dengan kita, tetapi dia punya niat yang khusus di dalam menjalin pertemanan dengan kita. Mungkin anak-anak karena anak-anak pintar atau anak-anak lahir dalam keluarga yang berkecukupan sehingga anak ini atau teman ini mau berteman dengan kita. Nah, maka dari itu firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita pintar di dalam memilih teman. Kita harus memilih teman yang bisa membuat kita bertumbuh dalam iman dan teman yang bisa membuat kita sukses dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan kita. Ya, jangan mencari teman yang hanya mau memanfaatkan kehidupan kita, memanfaatkan apa yang kita punya, dan jangan juga mencari teman yang hanya bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang membawa kita dalam dosa. Ya, yang berikutnya kita diminta untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu waspada terhadap bujukan. Anak-anak yang selalu peka terhadap situasi yang ada di sekelilingnya yang dapat membuat anak-anak jatuh di dalam dosa. Ya, kalau Bunda percaya bahwa kalau anak-anak sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, maka ketika anak-anak ada di luar sana, di tengah-tengah lingkungan di mana anak-anak ada, Roh Kudus Tuhan akan memampukan anak-anak untuk bisa waspada terhadap tipu daya iblis melalui orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Yang terakhir yang mau Bunda sampaikan adalah ingat kepada kepada orang tua, kepada papa mama. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Dengarlah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar supaya kita menjadi orang-orang yang dapat membawa sukacita, damai sejahtera
di tempat di mana Tuhan membawa kita. Ya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Anak-anak mengambil sikap doa, lalu nanti bersama-sama kita berdoa syafaat, tetapi anak-anak juga harus menaikkan syafaatnya secara pribadi kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya firman yang sudah kami dengar tidak menjadi bagian kami sendiri, tetapi kami mau menyampaikan firman itu untuk menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, berikan kesehatan dan Tuhan jaga, Tuhan lindungi dari hal-hal yang tidak baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dan bunda layan yang sudah dengan sukacita mempersiapkan semua materi dan segala hal yang mendukung dalam pelayanan dan penyampaian firman ini bagi kami melalui media virtual. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka, dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka pun Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak layan PA yang berada di rumah mereka masing-masing karena situasi dan kondisi daripada negeri ini yang membuat mereka harus terpisah dan tidak dapat bertemu satu dengan yang lain untuk bersama-sama memuji memuliakan kebesaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan yang baik bagi mereka, Tuhan topang mereka di dalam kehidupan mereka, bahkan Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat benar dengan sungguh-sungguh memanfaatkan segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk dapat dengan sukacita belajar secara daring yang diberikan oleh sekolah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami dengan segala programnya. Tuhan berkati agar setiap program yang dijalankan di masa pandemi ini boleh menjadi berkat dan menguatkan iman percaya kami. Tuhan, ini doa dan harapan kami, ini syukur yang kami naikkan kepadamu. Tuhan tolong sendengkan telinga kasih-Mu untuk mendengarkan setiap harapan dan doa yang dinaikkan anak-anak-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, inilah seluruh doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakanlah ya Tuhan setiap doa yang kami naikkan kepadamu, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Bunda Ina sudah menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Mengalir waktu hujan,
sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Kakak mau adik-adik lipat uangnya dengan rapi ya, jangan yang berantakan, karena persembahan kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian untuk persembahan ini, bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita udah selesai memberikan persembahan kita. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan juga berkat-Mu Tuhan kepada kami dan juga adik-adik kami di rumah ya Bapa. Tuhan, kami telah adik-adik telah memberikan persembahannya ya Bapa. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan mau Engkau pergunakan dengan baik ya Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik ya Bapa agar Engkau setia untuk memberikan berkat-Mu ya Bapa melalui orang tua adik-adik di rumah ya Bapa, agar mereka apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan semuanya bisa tercukupi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah impak kita hari ini, masih tetap berdiri ya, kita naikkan pujian tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lenting jari, puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jangan serta Tuhan. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Ya adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau apa kalian? Mau kuis. Kuis Ya, Alkitab. ada kuis Alkitab. Jadi buat adik-adik yang mendengarkan dengan baik dari firman Tuhan yang diberikan oleh Bunda Ina, itu kalian pasti bisa jawab. Ya. Pertanyaannya apa Kak Alen? Pertanyaannya cuma satu. Gampang Cuman satu, banget. gampang. Ya, dengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya, siapa penulis kitab Amsal? Ya, siapa penulis kitab Amsal? Ya. Nah, jawaban adik-adik bisa dikirimkan ke nomor di bawah sini ya. Ya adik-adik, sekarang udah tiba saatnya kita untuk menutup ibadah kita hari ini. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Siapin sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saat ini Tuhan, dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, terutama adik-adik layan kami ya Bapa, dalam setiap aktivitasnya Tuhan, sekolahnya mereka ya Bapa, walaupun saat ini mereka tidak bisa berkumpul dengan banyak orang Tuhan, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman, guru, dan lainnya ya Bapa, tapi kami harap ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan mereka akal yang baik ya Bapa, agar mereka bisa belajar di rumah dengan baik Tuhan, dan nanti bisa menggapai cita-cita mereka dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami ya hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita Ya. mau jongkok dulu. Yuk jongkok.
Hitungan 1, 1, 2, 3, Immanuel. Dadah. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.